dokter kandungan. Dokter. Iya nggak kesampaian juga. Iya. Ibu awalnya pengen jadi dokter, tapi memang udah ada niatnya ibu itu membantu orang terus. Iya. Ya dulu pengennya justru jadi dokter, pengen bantu orang gitu, karena barangkali bisa nyembuhkan, bisa jadi orang nggak sakit. Jadi dia niatnya bantu gitu, tapi ternyata beda. Tapi kan Ibu Risma ini wali kota, terus ibu jadi menteri, ini kita berandai-andai. Kalau ibu dikasih umur panjang, dikasih sehat terus, 10 tahun kemudian kira-kira Ibu Risma itu mau menjadi Ibu Risma yang seperti apa? Apakah maksudnya sudah ingin menikmati waktu sama anak cucu, atau masih terus mau berbakti pada nusa bangsa seperti ini? Yang jelas pengen tetap bisa nolong orang gitu. Jadi meskipun nanti kan dipakai suatu saat, misalkan Allah berikan rezeki, pengen punya rumah yatim kayak gitu-gitu, bisa bantu orang lah. Ini kan ibu di Kemensos kan udah ya. Untuk rencana di 2021 dan rencana panjang itu, ibu lebih fokus untuk apa di Kemensos? Jadi ke depan pengen saya rubah bagaimana sebetulnya menurut saya secara nalar, kalau kita punya di Indonesia ini punya penduduk 270 juta, kemudian kita tidak bisa makan, itu rasanya kok ada yang salah di tubuh kita. Jadi seperti kita mati di lumbung padi, karena 270 juta itu pasti butuh makan, butuh pakai pakaian. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin saat ini belum beruntung, bahwa kita bisa berusaha, apapun itu pasti bisa gitu. Memang tidak mudah, tapi bukan tidak bisa begitu. Ini yang saya akan coba bagaimana mereka bisa berusaha. Kemarin itu kita nolong ada 5 anak mantan narkoba. Kemudian ternyata setelah kita ajari bagaimana dia berusaha, sekarang dia bisa survive. Ada yang buat kafe, ada yang buat sepatu. Bahkan kemarin juga 1 bulan yang lalu kita bantu anak disabel dalam arti sesungguhnya ya fisik, dia ngomongnya nggak jelas. Kemudian kita bantu sepeda listrik. Sekarang ini yang awalnya pendapatannya 1 hari 400.000, sekarang 1 hari 900 sampai 1 juta. Artinya kan bisa gitu kalau mau gitu, tinggal mau atau tidak. Yang penting keinginan dari hati dan juga nggak ada yang instan. Nah, itu contohnya juga Chef Renata. Kita ngeliatnya sekarang Chef Renata nih sukses, jadi salah satu chef terkenal Indonesian Sweetheart-nya chef wanita di Indonesia. Tapi kan nggak tahu perjuangannya chef juga dulu. Sedikit chef ceritain chef, biar termotivasi nih. Apalagi sekarang banyak orang yang dalam keadaan seperti ini kan butuh dimotivasi. Saya tuh awalnya balik ke Jakarta gara-gara saya ngelamar kerja di New Zealand. Dan udah kontrak segala macam, pokoknya visanya nggak dapat lah. Jadi batal dong yang tadinya sudah terjamin mengundang pekerjaan. Jadilah awalnya dari masak itu aja semua orang buat acara. Kan orang suka kumpul di rumah mau ulang tahun, halal apapun, ya udah saya yang masakin. Jadi mulut sampai lama-lama jadi ada wedding keliling. Saya bawa isi piring-piring itu semuanya dibawa, saya angkut naik mobil. Door to door gitu ya? Door to door, beneran. Rumahnya mau dimanapun, sampai keluar kota ya. Ada orderan mau private dining di Bandung. Dari Jakarta saya bawa piringnya, udah di styrofoam apa yang udah dari prepare duluan, bahan-bahannya saya bawa, saya masak gitu. Dan mungkin untuk awalnya juga kita masih belum bisa masih harga yang mana ya. Yang penting masih bisa. Yang penting survive dulu. Udah running nih, udah cukup, terus pelan-pelan udah bisa beli blender sendiri, prosesor, akhirnya beli oven. Juga prepare-nya belum di dapur profesional, belum masak itu di rumah. Jadi benar-benar semuanya by proses. Chef Renata dari door to door sampai sekarang dipercaya sama Daily Box. Ini salah satu penggagas acara hari ini. Daily Box. Mas Kevin, Bapak di belakang layar. ini di belakang layar. Acara seperti ini, apalagi biar bisa bermanfaat buat banyak orang. Thank you. Yang pertama sih
memang dari visi kita juga awalnya saya ajak Renata buat join itu kan boleh dibilang apa ya, pride lah, Indonesian pride, karena kan kenapa harus kalau kita kuliner lain sebutnya pakai namanya tom yum gitu, tapi kenapa nggak sayur asem dikenal di mana-mana. Nah, untuk bisa jadi seperti itu kan tentunya kita harus, tadi Renata bilang, bikin satu sayur asem di rumah enak nih, tapi apakah untuk ratusan juta masyarakat rasanya bisa sama konsistensi dan sebagainya. Makanya kan kita tawarkan pilihan di box, pilihan yang kalau motor kita kan selalu ada pilihan supaya orang nggak pernah bosan. Jadi kalau dibilang makanannya ya enak relatif, tapi gampang didapatkan, harga terjangkau. Jadi itulah visi kita, ingin Daily Box bisa ada di mana-mana gitu. Kalau dengan ibu sendiri, tentunya siapa yang nggak kenal beliau ya. Saya cukup banyak lah dengan kisah-kisah ibu, kan terinspirasi gitu. Kayak kita ini harus bisa bermanfaat, apalagi tadi istilahnya bukan cuma tangan di bawah tapi tangan di atas. Saat kita ada lebih dan kebetulan kita ada sesuatu yang bisa kita lakukan, seperti bareng Renata, bareng Raffi juga bisa jadi berkat bagi banyak orang. Itu kan bagaimana juga tanggung jawab kita bisa berbagi supaya juga apa yang kita lakukan sustainable terus lah ke depannya. Amin. Jadi memang senang kita bisa berkolaborasi. Pokoknya Daily Box, peran Chef Renata, kalau untuk kegiatan sosial Bu, kita siap support di semua dan di organisasi. Siap, pasti terus. Mungkin terakhir ini Bu, yang nonton dalam keadaan seperti ini, pandemi kan masih terus Bu berkepanjangan. Banyak orang yang putus asa, banyak yang orang yang patah arang, yang tadinya dia punya pekerjaan karena COVID, mereka ada yang bangkrut, ada yang mau memulai kerja, mereka bingung. Nah, bagaimana Ibu kasih semangat buat satu Indonesia ini dalam keadaan seperti ini? Jadi Tuhan menciptakan malam, juga menciptakan siang. Tuhan menciptakan perempuan ada laki-laki. Artinya mungkin Tuhan sekarang memang menciptakan penyakit ini supaya kita lebih pandai, supaya kita lebih bijak. Kenapa? Kemudian kita tidak boleh pernah puas dengan capaian yang kita miliki saat ini. Karena capaian yang kita capai saat ini mungkin ke depan sudah nggak bisa lagi dipakai. Jadi artinya kita harus pandai, begitu kita kena masalah seperti ini, kita harus rubah mindset kita. Bagaimana kita bisa dibalik sesuatu yang terjadi ini, kita tetap bisa survive. Contohnya, saya yakin saat kejadian normal, Daily Box, itu mungkin orang ya melirik ya, karena mungkin melirik ya dengan cepat, dengan itu. Tapi karena kecerdasan Mas Calvin membuat Daily Box ini, sehingga orang terbantukan karena mungkin orang takut keluar dan sebagainya. Ini adalah kecerdasan yang dibutuhkan kita semua untuk kita tetap bisa survive. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh pernah menyerah. Sepanjang tangan kita masih bisa bergerak, kaki kita masih bisa bergerak, mulut kita bisa bicara, mata kita bisa melihat, maka kita tidak layak untuk kita menyerah. Kita harus tetap berjuang sampai suatu saat keberhasilan akan datang. Amin. Mudah-mudahan hari ini di acara Daily Box penampilan bersama Ibu Risma, Ibu Mensos kita, bersama Mas Calvin, pengagasnya Daily Box dan juga Chef Renata. Mudah-mudahan hari ini kita berkumpul di sini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bisa memberikan banyak manfaat dan semangat untuk semuanya. Terima kasih semua, sehat selalu. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Wawancara Bu Risma ya? Mas Raffi menawarkan banyak sekali bantuan untuk Kemensos. Kita akan siapkan ini mungkin di daerah lain, yang sehingga daerah lain juga bisa bergerak seperti ini. Seperti itu. Ada berapa penerima manfaat yang sudah terberdayakan di sini? Aduh, aku enggak. Kalau di sini sentra kreasi ini ada 38 udah jalan mereka ya. Artinya udah mulai berkembang. Iya, sudah mulai berkembang. Background sebelumnya tuh Ada pemulung, ada tunawisma yang tadi di pinggir jalan kayak siapa namanya Tati tadi.
manusia silver, kemudian ada anak jalanan juga seperti itu. Nah, sistem ininya bagaimana Bu? Setiap hari apakah memang tadi kan ada tadi value yang diterapkan sama Chef Renata, kita mungkin bisa masak, tapi pembinaan itu yang perlu ada. Nah, pembinaan dari Knossos apakah ada setiap hari atau bagaimana? Kita akan terus, jadi tiap Sabtu kita ada training itu, tiap Sabtu dan Minggu. Mereka biasanya lihat untuk kegiatan training itu. Kita ada rutin setiap Sabtu Minggu, tapi juga kita adakan evaluasi juga untuk progresnya seperti apa. Bu, progres pembangunan Rusunawa Bu? Ini sekarang lagi proses pembangunan, mudah-mudahan Desember lah ya, Desember bisa tahun jadi ini. sehingga Januari mungkin bisa ditempati. Kapasitasnya berapa Bu? 100 unit, 100 KK berarti. Fasilitasnya apa aja Bu? Ya, 1 kamar tidur, kemudian ada toilet di dalam tiap unitnya dan dapur. Maksudnya buat upaya pemberdayaan ekonomi nanti apa saja Bu yang ada di situ Bu? Enggak, kalau di situ khusus hunian. Terus hunian Nanti aja. pemberdayaannya ada di sini. Sentra kreasi. Proses mereka bisa mendapatkan hunian itu bagaimana Bu? Penyaringannya? Iya, sementara kita sudah punya data ya yang dari penerima yang benar-benar mereka, saya tahu sendiri mereka nggak punya rumah. Ada orang gerobak, kemudian ada juga seperti itu. Nanti insya Allah tahun depan kita akan dapat lagi 4 unit atau 6 unit ya, aku lupa. Tapi memang ada di Medan, ada di Makassar, di Solo, ada Jakarta. Kemudian saya minta 1 unit lagi di sini. Bu, output acara ini dibuat kreasi atensi apa Bu? Ya, tadi saya sampaikan semua teman-teman tahu bahwa ternyata Mas Raffi Ahmad dan Mbak Renata ini bisa menjadi endorser yang bagus. Dengan harapan maka kemudian semua bisa tahu bahwa ada lokasi ini begitu. Seperti itu, di samping yang utama adalah menyemangati. Tadi kan diceritakan tidak mudah menjadi seorang Raffi Ahmad sekarang. Ini kan seolah-olah sekarang enak gitu kan. Tapi dulunya kan orang tidak pernah tahu betapa susahnya. Juga Chef Renata kan nggak pernah tahu bahwa harus kemudian kemana-mana harus seperti itu. Coba yang sekarang kan kayak PM kita kan enak, kita siapin tempat itulah. Kalau nggak berasa kan ya kebangetan gitu kan. Ya. Program bantuan tahun ini apa Bu? Buat penghuni sini terus. Ya udah kita bantu pekerjaan itu yang sepo-sepo sudah kita buatkan untuk ternak telur ayam dan sebagainya. Untuk kayak pesan motivasi buat bagi yang finalis atau yang ini seperti apa motivasi pesan-pesannya itu apa yang disampaikan kan? Ya, yang paling penting tadi dari Bu Risma sendiri, yang penting kita tumbuhkan mental mereka dulu. Mental mereka itu kita harus kuatkan mental mereka, kita harus kasih tahu ke mereka bahwa mental anak-anak Indonesia ataupun generasi-generasi penerus kita agar tidak selalu begini gitu. Jadi mereka harus punya harapan, mereka harus punya semangat. Karena mentalnya dulu, saat mental mereka sudah terbentuk, secara otomatis mereka pun pasti akan bergerak mencari cita-citanya, bergerak mencari harapannya. Kalau merekanya kita tidak tempa mentalnya, ya gimana mereka mau bergerak? Seperti Bu Risma tadi bilang, penduduk kita 200 juta lebih, masa kita mencari makan aja susah, berarti kan ada yang tidak benar, ada yang kurang pas. Nah, yang paling penting adalah gimana kita bisa memberikan semangat agar mental mereka kuat dulu, supaya mereka bisa bergerak untuk survive hidup.